Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasma Lestari dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori bermain. Berdasarkan sifatnya, teori bermain dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teori bermain klasik, dan yang kedua, teori bermain modern. Nah, teori klasik muncul sebelum abad ke-20 dan sebagian besar menggambarkan suatu kekuasaan dan kekuatan pada saat teori itu diangkat atau dimunculkan. Nah, teori bermain modern, teori-teori modern yang mengkaji tentang bermain tidak hanya menjelaskan mengapa muncul perilaku bermain, dan para tokoh juga berusaha untuk menjelaskan manfaat bermain bagi perkembangan anak. Nah, menurut pandangan dari para pakar psikologi dan biologi, teori klasik meliputi teori rekreasi atau pelepasan, teori teleologi atau pembawaan, yang ketiga teori sublimasi, yang keempat teori rekapitulasi, evolusi, reinkarnasi. Yang kelima, teori surplus energi, dan yang terakhir, teori Buchler. Nah, teori rekreasi atau pelepasan bermain merupakan kegiatan yang berlawanan dengan kerja dan kesungguhan. Bermain merupakan imbangan antara kerja dengan istirahat. Orang yang merasa penat akan bermain dan berekreasi untuk mengadakan pelepasan agar kesegaran jasmani dan rohaninya segera kembali. Selanjutnya, teori teleologi atau pembawaan. Permainan merupakan kegiatan yang mempunyai tugas biologis yang akan digunakan oleh manusia untuk mempelajari fungsi hidup, penguasaan gerak, rasa ingin tahu, persaingan sebagai persiapan hidup di masa yang akan datang. Seseorang bermain bukan karena masih muda, tetapi mulai bermain seseorang akan menjadi awet muda. Permainan tepuk tangan dilakukan dengan aplaus untuk orang yang hebat. Nah, selanjutnya teori sublimasi. Permainan bukan hanya merupakan kegiatan untuk mempelajari fungsi hidup, tetapi juga merupakan proses sublimasi atau menjadi lebih mulia, lebih tinggi, atau lebih mudah. Melalui bermain, seseorang yang memiliki insting naluri yang rendah akan belajar untuk berubah dan meningkatkannya menjadi perbuatan dan tindakan yang lebih baik atau tinggi. Permainan dilakukan diteruskan dengan kegiatan mengusap muka saat berdoa. Nah, selanjutnya rekapitulasi atau evolusi atau reinkarnasi. Permainan merupakan kesimpulan dari masa lalu. Anak akan bermain permainan yang pernah dimainkan oleh nenek moyangnya, serta pertumbuhan jiwa manusia yang wajar haruslah melalui tahap-tahap perkembangan manusia yang wajar sampai pada tahap perkembangan atau pertumbuhan yang sempurna. Nah, pertumbuhan manusia, masa pranatal, pertumbuhan kelahiran, masa bayi, dan masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Kondisi sekarang, permainan tradisional hampir tergeser oleh permainan modern hasil kemajuan iptek. Nah, selanjutnya teori surplus energi, bahwa surplus atau kelebihan tenaga yang dimiliki oleh seseorang atau yang belum digunakan atau tersimpan akan disalurkan atau dikeluarkan melalui aktivitas bermain atau permainan. Surplus atau kelebihan tersebut meliputi kelebihan energi, kelebihan kekuatan hidup, kelebihan emosi, dan kelebihan vitalitas. Nah, selanjutnya teori Buchler, bahwa di samping permainan merupakan kegiatan untuk mempelajari fungsi hidup atau teori Gross. Bermain juga merupakan fungsi lust atau nafsu untuk berfungsi dan aktivitas Drang. Kemauan untuk aktif. Untuk bisa bermain, seseorang harus mempunyai kehendak, kemauan, dan nafsu untuk bermain dan permainan yang diinginkan.
Nah, selanjutnya di sini ada teori bermain modern. Teori bermain modern terdiri dari teori psikoanalitik mengatasi pengalaman traumatik, dan yang kedua teori kognitif menurut Piaget mempraktekkan dan melakukan konsolidasi konsep-konsep serta keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya teori kognitif menurut Vygotsky memajukan berpikir abstrak, belajar dalam kaitan penguatan diri. Selanjutnya kognitif menurut Benar memunculkan fleksibilitas perilaku dan berpikir, imajinasi dan narasi. Dan selanjutnya Sutton Singer mengatur kecepatan stimulasi dari dalam dan dari luar. Nah, teori-teori lain juga ada arousal modulation, tetap membuat anak terjaga pada tingkat optimal dengan menambah stimulasi. Yang kedua, Bateson memajukan kemampuan untuk memahami berbagai tingkatan makna. Nah, teori bermain modern sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, psikoanalisa, yang kedua kognitif, yang ketiga teori belajar sosial, dan yang keempat teori kompensasi. Nah, teori psikoanalisa bermain merupakan media, sarana, alat, atau cara untuk melepaskan emosi-emosi dari dalam diri. Bermain juga merupakan media untuk belajar mengatasi pengalaman traumatik atau frustasi. Bermain merupakan salah satu cara untuk mengukur, menguasai, dan mengetahui sifat suatu alat. Selanjutnya, teori kognitif. Bermain merupakan bagian atau tahap perkembangan kognitif atau daya tiru, daya ingat, daya tangkap, daya imajinasi, gaya belajar manusia atau ATM yang harus dilalui oleh seorang anak. Bermain juga merupakan sarana untuk belajar berpikir menggunakan ide-ide atau kreativitas, daya cipta atau berimajinasi. Selanjutnya, teori belajar sosial. Manusia sebagai makhluk monodualisme, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Bermain dapat menjadi sarana atau media untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan orang lain atau makhluk hidup lain atau makhluk sosial. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.